Pemirsa, catatan siang hari ini memotret betapa pentingnya menjaga anak-anak saat main di luar rumah. Di Surabaya, pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 3,5 tahun tercebur selokan di sekitar rumahnya saat bermain di tengah hujan bersama dengan sang kakak. Tubuh korban hanyut terbawa arus dan hingga saat ini belum juga ditemukan. Gara-gara bermain saat hujan, seorang balita berusia 3,5 tahun warga Babatan Gang 2F, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur terperosok masuk selokan selebar 50 cm dengan kedalaman 80 cm. Tubuh korban hanyut terbawa derasnya arus dan belum juga ditemukan. Kejadian ini terekam oleh CCTV warga. Saat itu korban bermain bersama kakaknya. Di rumah ini cuma istri saya. Waktu mau turun hujan, anak-anak itu masih bermain di depan rumah ini, Pak. Itu katanya ibunya. Itu sebelum turun hujan ya? Sebelum turun hujan. Itu main sama siapa aja, Pak? Ya? Main sama siapa? Sama kakaknya di sini. Kakaknya, Tapi terus ada temannya perempuan. Nah, kalau nggak keliru namanya Amir. Nah, anak 3 yang bermain di sana. Langkah awal Basarnas dan BPBD Pemkot Surabaya langsung mendirikan tenda posko pencarian korban di dekat sungai lajunya arus air. Hingga kini proses pencarian korban terus dilakukan. Melihat dalam pikiran saya, Pak, harus ada perubahan. Saya dan supaya anak saya cepat ditemukan. Nanti kalau menurut jenengan upaya-upaya ini sudah maksimal atau harus lebih ditingkatkan? Ya, kalau menurut itu anggota tim Basarnas, kata tadi malam itu ngomongnya insya Allah pasti ditemukan Hari ini ya? Hari ini juga. Ya, kalau hari ini tidak sukses, bakalan tunda lagi besok. Bisa-bisa sampai 7 hari. Pasca pembersihan enceng gondok, kini tim SAR kembali bergerak dengan metode manuver dan estafet berputar di beberapa area. Tim gabungan Basarnas, BPBD Kota Surabaya dan Tagana serta beberapa unsur yang terlibat dalam proses pencarian masih terus berusaha mencari keberadaan korban. Untuk pencarian kita akan tetap melakukan seperti yang kemarin, tapi akan kita perluas. Kita perluas sampai mungkin nanti sampai pengembangan GPD. Jadi kita mau pakai sistem atau metode estafet untuk mengakali melewati obstacle-nya. Jadi kita akan terjunkan 5 seru, 3 di air, 2 di darat. Untuk perahu yang diterjun berapa, Pak? Untuk perahu yang kita terjunkan ada 5. Ada 5 nanti menyelesaikan kalau nanti ada potensi atau relawan yang datang. PK akan kita kondisikan di tempat Kali Makmur atau di pintu tol. Pencarian juga diperluas guna memastikan seluruh area di Kali Makmur sudah dilakukan penyisiran. Pencarian ini akan dilakukan hingga 7 hari. Tim gabungan terus berupaya melakukan penyisiran dan penyelaman untuk bisa menemukan Rizky, balita 3,5 tahun yang hanyut terseret arus selokan di kawasan Babatan Wiyung, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Proses pencarian balita yang hanyut ke selokan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kali ini tim SAR menyusuri Sungai Makmur di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dengan menggunakan perahu karet. Lalu seperti apa proses pencariannya? Berikut adalah liputan dari reporter Goldi Gumilang dan juru kamera Nur Rohman untuk Anda.
Pemirsa, saat ini kami berada di perahu milik dari tim SAR gabungan yang saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap balita berusia 3,5 tahun berjenis kelamin laki-laki yang kemarin hanyut terseret arus banjir di Babatan Wiyung, Kota Surabaya. Dan saat ini di hari ketiga kami mengikuti menyisiri Sungai Kalimakmur, dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, ini ada beberapa personil dari Basarnas dan juga tim gabungan juga yang ikut mencari korban. Di samping kami telah bergabung dengan siapa? Boleh sebut namanya? Ivonita. Kak Ivonita, ini kita menyusuri dari mana sampai mana Kak titiknya? Oke, baik. Untuk penyusuran kali ini dari Jembatan Royal Resident sampai di Jembatan SMP 34 sejauh 1,5 km. Begitu arahan dan tim tadi. Mbak, kalau di hari ketiga ini jarak sampai di SMP 34 ini lebih jauh kah atau sama kayak kemarin? Sementara ini kita melaju lebih jauh ya Mas dari kemarin, karena eceng gondoknya sudah disingkirkan dengan eksavator. Jadi lebih panjang rutenya, tapi mentok sampai di SMP 34 karena di sana masih banyak eceng gondok. Gitu. Kak, selain satu perahu yang kita naik ini, ada berapa perahu lagi yang ikut mencari atau melakukan operasi pencarian hari ini? Untuk hari ini sekitar 5-4 perahu. 5-4 perahu. Ya. Kak, bisa dijelaskan secara teknis nggak sih, selain kita menyusuri Sungai Kalimakmur ini, apalagi sih metode-metode pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini? Oke, salah satunya metodenya yaitu manuver. Jadi kita seperti menciptakan gelombang di atas permukaan air agar korbannya itu jika ada di dalam air itu bisa cepat timbul, Kak, begitu. Berarti ini kan ecek gondok sudah teratasi ya kurang lebih Mbak ya, maksud di sepanjang aliran yang kita lewati ini. Ya. Namun kendala apa lagi Mbak yang membuat pencarian ini masih terus dilakukan hingga hari ketiga ini? Masih tetap eceng gondok ya Mas, karena dari rencana operasi itu sebenarnya kita sampai di Jembatan Wiyung. Baik. Sejauh 4 kilo. Baik. Gitu. Jadi ini masih setengahnya. Jadi masih terkendala eceng gondok yang berada di sana. Kak, bisa diceritakan nggak sih sejauh pengalaman kakak bersama Basarnas dan lain sebagainya, kalaupun korban ini dalam keadaan telanjang kemudian usia masih 3,5 tahun ini, apakah ada perbedaan dengan ketika yang hanyut ataupun tenggelam ini orang dewasa? Gimana Kak? Oh ya, tentunya sangat berbeda ya Mas, karena korbannya masih kecil dan itu bedanya adalah kalau orang dewasa kita cepat dapat terlihat gitu. Kalau kecil itu banyak ditutupi oleh eceng gondok atau sampah-sampah yang lainnya. Jadi itu juga salah satu kesulitan untuk pencarian korban. Nah, ini dia pemirsa situasinya. Kita memang memantau di sini ada kurang lebih 6 tim. Kemudian ada juga sejumlah awak media yang ikut menyaksikan ataupun ikut melakukan pencarian. Dan di samping kami ini telah bersama salah satu saudara dari korban. Mas, bisa wawancara bentar nggih dengan Mas siapa, Amin? Gofur. Mas Gofur ya. Mas Gofur ini selaku siapa Mas? Kakak dari ibu korban. Ibu korbannya. Oke, kakak dari ibu korban. Mas, boleh diceritain ini Mas, udah ikut pencarian dari hari pertama kah atau seperti apa Mas? Dari hari pertama sampai sekarang. Oke. Terus kalau Mas Gofur sendiri dengan korban ini rumahnya berdekatan kah atau jauh atau seperti apa Mas? Rumahnya tuh berdekatan, malah dia tinggal serumah dengan saya. Oh, tinggal serumah dengan anu. Iya. Oh, baik. Mas, ini kan ada informasi bahwa orang tua dari korban ini sedang bekerja di Malaysia, itu benar adanya atau seperti apa Mas? Dia semua ada di Malaysia. Ada di Malaysia ya. Iya, sama suaminya. Ya Oh, biasa namanya orang yang kurang mampu lah. Baik. Jadi merantau ke luar negeri gitu ya. Berarti sehari-hari balita MR ini bersama dengan orang tua asuh berarti ya di Surabaya ini Mas ya? Iya. Oke, baik. Mas, mungkin ini kan udah hari ketiga, harapannya mungkin untuk korban ini seperti apa Mas, agar bisa segera ditemukan atau seperti apa? Ya berdoa lah. Baik. Ya kalau bisa ya usaha sebisa mungkin. Amin. Gitu. Baik. Ya harapan saya ya semoga cepat-cepat ketemu biar cepat selesai gitu. Amin.
Mas Gofur, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga korban ataupun semoga balita MR ini segera ditemukan ya Mas. Amin. Dan itu tadi pemirsa penelusuran kami mengikuti salah satu perahu milik dari tim SAR gabungan yang sedari hari Selasa tanggal 22 Desember 2024 ini melakukan pencarian. Mengingat bahwa memang korban ini pada saat terkena musibah tersebut dalam kondisi telanjang dan terbawa arus selokan di sekitar kediamannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Goldi Gumilang, Nur Rahman, TV One mengabarkan. Keluarga balita laki-laki yang hanyut ke selokan pemirsa saat bermain hujan ini terus hadir dalam proses pencarian Rizky. Keluarga berharap Rizky dapat segera ditemukan. Sedih dan cemas terlihat di wajah keluarga Rizky yang dengan sabar melihat proses pencarian anaknya yang hilang terseret arus selokan saat bermain hujan. Demi menemukan Rizky, tim gabungan memperluas zona pencarian hingga Sungai Wonokromo di Tol Gunung Sari, Surabaya. Keluarga berharap pencarian membuahkan hasil sehingga Rizky anaknya dapat ditemukan. Ya harapannya bisa ditolong gitu loh Pak. Bisa ditolong. Iya bisa ketemu lagi lah. Pada waktu kejadian itu ibu sedang apa waktu itu? Ada Pak. Ada ya? Iya. Anak saya tuh di depan main air hujan. Habis itu saya tuh keluar beli beras. Dekatlah sebelahnya rumah. Terus habis beli beras itu ini sudah pindah di depannya potongan main. Saya duduk di kursi itu nungguin anak-anak itu. Nggak ada anak-anak jalan ke timur itu nggak ada Pak. Habis itu tinggal ke dalam mau nyuci beras. Soalnya ini nggak bawa nasi. Yang perempuan itu udah panggil saya, udah Rizky itu kintir air gitu. Ya itulah. Yang perempuan itu siapa? Yang ya tetangga. Tetangga. Iya. Tetangga kos itu. Waktu itu cuci. Iya, menyuci beras. Belum mari nyuci sudah manggil. Udah Rizky kintir air katanya. Udah. Masih rimbunya tanaman enceng gondok menjadi kendala upaya penyisiran. Meski demikian, petugas telah mengoperasikan drone untuk memaksimalkan pantauan udara, khususnya di rimbunan tanaman enceng gondok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan.